Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, semangat, dan ketenangan hati di usia yang penuh berkah ini. Coba bayangkan, suasana pagi di rumah. Udara masih segar, suara ayam berkokok. Dari kejauhan aroma telur rebus atau telur dadar tercium dari dapur. Tapi tahukah Bapak Ibu, kombinasi sarapan yang terlihat sehat ini justru bisa diam-diam mengurangi gizi telur hingga setengahnya, dan dalam jangka panjang meningkatkan risiko masalah jantung atau pembuluh darah. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Hampir 60 tahun dan lebih dari 2 dekade, saya mendampingi kesehatan para lansia di berbagai daerah dari desa terpencil di Jawa hingga kota besar di Sulawesi. Di akhir video ini, saya juga akan membagikan satu pasangan makanan rahasia yang justru membuat telur lebih bermanfaat dan tubuh Bapak Ibu lebih kuat. Jadi pastikan menonton sampai akhir. Saya sering melihat orang makan makanan bergizi, tetapi manfaatnya hilang karena cara mengonsumsinya keliru. Hari ini kita akan membahas 5 makanan yang sering dipadukan dengan telur, dari yang risikonya paling ringan hingga yang paling berbahaya. Dan percayalah, makanan di posisi terakhir ini begitu sering saya temui sebagai penyebab utama hilangnya gizi telur hampir sepenuhnya. Di akhir saya juga akan berikan bonus pasangan makanan sehat yang justru membuat tubuh Bapak Ibu lebih kuat. Jadi sebelum kita melanjutkan kebiasaan sarapan seperti biasa, mari kita lihat apakah telur yang Bapak Ibu makan setiap hari benar-benar memberi manfaat penuh, atau malah sebagian gizinya terbuang sia-sia. Telur sering disebut sebagai emas di dapur karena kandungan gizinya yang begitu lengkap. Dalam satu butir telur terdapat protein utuh yang membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, zat besi yang penting untuk pembentukan sel darah merah, vitamin B12 yang menjaga fungsi saraf tetap optimal, kolin yang mendukung daya ingat, hingga lutein yang melindungi kesehatan mata. Bagi banyak lansia di Indonesia, telur menjadi pilihan sarapan yang praktis, terjangkau, dan mengenyangkan. Namun di balik semua manfaat itu ada satu hal yang sering diabaikan. Cara mengonsumsi telur bisa menentukan apakah tubuh benar-benar mendapat seluruh manfaatnya atau justru kehilangan sebagian besar gizinya. Saya sering bertemu pasien yang mengeluh cepat lelah meski setiap pagi rutin makan telur. Setelah ditelusuri, ternyata masalahnya bukan pada telurnya, melainkan pada kombinasi makanan dan waktu makan yang kurang tepat, sehingga proses penyerapan nutrisi terganggu. Di usia lanjut, kemampuan tubuh dalam menyerap gizi mulai menurun. Enzim pencernaan bekerja lebih lambat, saluran cerna tidak seefisien saat muda, dan kebutuhan nutrisi spesifik justru meningkat. Inilah alasan mengapa lansia perlu lebih cermat, bukan hanya memilih makanan yang bergizi, tetapi juga memahami bagaimana makanan itu saling mempengaruhi di dalam tubuh. Hari ini kita akan membahas 5 jenis makanan yang tampak aman bahkan sehat, tetapi ketika dikonsumsi bersamaan dengan telur, dapat mengurangi manfaat yang seharusnya kita peroleh. Dengan memahami cara memadukan makanan yang benar, Bapak Ibu tidak hanya mempertahankan energi dan kekuatan, tetapi juga membantu tubuh tetap sehat, mandiri, dan bertenaga hingga usia yang panjang. Kita akan mulai dari yang risikonya paling ringan, tapi sering dianggap sehat tanpa disadari bisa mengurangi manfaat telur. Nomor 1 ini hampir pasti ada di meja makan banyak keluarga setiap pagi hari. Bagi banyak orang, sarapan sehat identik dengan semangkuk oatmeal, sepotong roti gandum, dan lalapan sayur mentah. Apalagi jika dipadukan dengan telur rebus atau telur dadar, kesannya seperti paket lengkap untuk kesehatan. Namun ada hal yang jarang disadari. Terlalu banyak serat kasar yang dikonsumsi bersamaan dengan telur justru dapat membuat nutrisi penting di dalam telur tidak terserap secara optimal. Serat memang penting untuk melancarkan pencernaan, mengontrol kadar gula darah, dan membantu menjaga kolesterol tetap stabil. Tetapi jenis serat yang tidak larut dalam air yang banyak terdapat pada roti gandum utuh, oatmeal kering, biji-bijian utuh, atau sayuran mentah memiliki sifat seperti spons. Ia dapat menyerap vitamin-vitamin larut lemak dari telur seperti vitamin A, D, dan E, lalu membawanya keluar dari tubuh sebelum sempat diserap. Selain itu, serat kasar mempercepat pergerakan makanan di usus, sehingga tubuh memiliki waktu yang lebih singkat untuk mengambil protein dan mineral dari telur. Saya teringat akan seorang pasien di Magelang, Pak Harun, 67 tahun. Beliau rajin sarapan setiap pagi dengan 2 butir telur rebus, sepotong roti gandum oatmeal, dan salad mentimun mentah. Sekilas terlihat sempurna, namun beliau mengeluh cepat lemas dan lutut sering terasa kaku. Setelah dilakukan pemeriksaan, kadar vitamin D dalam darahnya rendah. Padahal vitamin D sangat dibutuhkan untuk kekuatan tulang terutama di usia lanjut.
Saat pola sarapannya diubah sayur mentah diganti sayur matang seperti bayam rebus atau labu kukus, dan oatmeal dipindahkan ke waktu camilan sore, kondisinya membaik. Bapak ibu ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada serat itu sendiri. Serat tetap sangat dibutuhkan, tetapi waktunya perlu diatur. Saat makan telur, pilih serat yang lebih lembut dan telah dimasak, misalnya brokoli kukus, bayam tumis, atau wortel rebus. Hindari menggabungkan terlalu banyak serat kasar seperti oatmeal kering, biji-bijian utuh, dan sayur mentah dalam jumlah besar di piring yang sama. Kalau Bapak Ibu tetap ingin mengonsumsi oatmeal atau salad mentah, lakukan di waktu makan yang berbeda, misalnya saat camilan siang atau malam. Dengan begitu tubuh memiliki cukup waktu untuk menyerap nutrisi dari telur tanpa gangguan, sekaligus tetap mendapat manfaat penuh dari serat untuk kesehatan pencernaan. Cobalah perhatikan kembali kebiasaan sarapan Bapak Ibu. Apakah selama ini telur selalu disajikan bersama terlalu banyak serat kasar? Jika iya, inilah saatnya untuk menata ulang, agar setiap butir telur yang masuk benar-benar memberi kekuatan bagi tubuh, bukan sekadar rasa kenyang sesaat. Itu baru satu Bapak Ibu. Yang berikutnya jauh lebih sering kita temui, bahkan bisa membuat energi hilang hanya dalam hitungan jam setelah sarapan. Banyak lansia mengawali pagi dengan telur rebus atau telur dadar, lalu menutupnya dengan segelas teh manis atau sepotong kue. Rasanya memang nikmat, memberi sensasi hangat dan manis yang membuat suasana pagi terasa lengkap. Namun kebiasaan ini menyimpan masalah yang jarang disadari. Gula dan makanan manis olahan dapat mengganggu manfaat gizi dari telur, sekaligus memberi beban tambahan bagi tubuh, terutama di usia lanjut. Saat kita mengonsumsi gula sederhana dalam jumlah tinggi, seperti dari teh manis, sirup roti putih, atau kue-kue manis, kadar gula darah akan naik dengan cepat. Kenaikan ini memicu pelepasan insulin secara mendadak. Lonjakan insulin dapat memengaruhi metabolisme lemak sehat dan protein dalam telur, sehingga proses pemanfaatan nutrisi oleh tubuh menjadi kurang efisien. Akibatnya, meskipun sudah makan makanan bergizi, tubuh tetap bisa merasa lemas atau mengantuk beberapa jam kemudian. Selain itu, gula berlebih dapat meningkatkan peradangan ringan di dalam tubuh. Pada lansia, kondisi ini sering tidak terasa langsung, tetapi dalam jangka panjang dapat memperburuk kesehatan jantung, mempercepat penurunan fungsi pembuluh darah, dan meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Saya pernah menangani Ibu Ratna, 64 tahun, dari Semarang, yang setiap pagi rutin sarapan telur dadar dengan segelas teh manis panas. Beliau merasa cepat kenyang, tetapi 1 atau 2 jam kemudian tubuhnya lemas dan ingin makan lagi. Setelah kami ganti teh manis dengan air putih hangat dan menambahkan sedikit potongan pepaya atau jeruk sebagai penutup sarapan, energinya bertahan lebih lama dan rasa lapar berkurang drastis. Bapak Ibu, bukan berarti kita harus menghilangkan rasa manis sepenuhnya. Kuncinya adalah memilih sumber manis yang alami dan mengonsumsinya pada porsi yang tepat. Saat makan telur, sebaiknya hindari gula pasir, sirup, atau makanan olahan yang tinggi pemanis tambahan. Jika ingin ada rasa manis setelah sarapan, pilih buah segar seperti pisang matang, pepaya, atau apel yang memberikan serat alami sekaligus vitamin dan mineral. Dengan mengganti sumber manis buatan menjadi manis alami, tubuh tidak hanya mendapatkan energi yang lebih stabil, tetapi juga tetap menyerap secara penuh protein, lemak sehat, dan vitamin dari telur. Cobalah perhatikan kembali kebiasaan pagi Bapak Ibu. Apakah rasa manis yang hadir di meja makan berasal dari gula olahan atau dari buah segar yang memberi manfaat tambahan? Perubahan kecil ini bisa menjadi langkah besar untuk menjaga kesehatan dan energi sepanjang hari. Yang satu ini mungkin menjadi favorit banyak orang, terutama para pria. Minuman ini wangi, pahit, dan dianggap pembangkit semangat. Tapi jika diminum bersamaan dengan telur, hasilnya bisa berbalik. Yang berikut ini bahkan lebih sering diminum daripada 2 sebelumnya. Tapi efeknya terhadap penyerapan gizi telur jauh lebih buruk. Bagi banyak orang, terutama para pria di kampung maupun kota, pagi terasa belum lengkap tanpa secangkir kopi hitam panas. Aroma kopi yang kuat seolah menjadi pemanggil semangat, apalagi jika disajikan bersama telur ceplok atau telur rebus. Namun kebiasaan minum kopi bersamaan dengan makan telur ternyata dapat mengurangi manfaat gizi dari telur dan memberi dampak yang kurang baik bagi kesehatan lansia. Kopi mengandung kafein dan senyawa asam yang dapat memengaruhi proses pencernaan. Kafein merangsang peningkatan produksi asam lambung yang pada sebagian lansia dapat memicu rasa panas di dada, perut kembung, atau bahkan nyeri ulu hati. Lebih dari itu, kafein juga dapat mempercepat pergerakan makanan di saluran cerna.
Akibatnya protein berkualitas tinggi dari telur tidak sempat diserap secara optimal. Ada satu hal lain yang sering terlewat, yaitu kafein dapat meningkatkan pengeluaran kalsium melalui urin. Bagi lansia yang sudah mulai mengalami penurunan kepadatan tulang atau berisiko osteoporosis, kebiasaan ini bisa mempercepat proses pengeroposan tulang. Maka walaupun kopi memberi sensasi segar di pagi hari, bila dikonsumsi tepat setelah makan telur, efeknya terhadap kesehatan bisa berlawanan dengan harapan kita. Saya teringat Pak Hendra, 70 tahun dari Tasikmalaya. Setiap pagi beliau sarapan telur dadar dan langsung menyeruput kopi hitam pekat. Beliau mengaku sering merasa tubuh lemas menjelang siang dan belakangan ini lututnya semakin sering nyeri. Setelah kami sarankan untuk memindahkan waktu minum kopi setidaknya 2 jam setelah sarapan, energinya lebih stabil dan keluhan nyeri lututnya berkurang. Kopi tetap bisa dinikmati, tetapi waktunya harus diatur agar gizi dari telur tetap terserap. Idealnya minum kopi dilakukan 1 hingga 2 jam setelah makan telur. Dengan memberi jeda tubuh, memiliki cukup waktu untuk mencerna dan menyerap seluruh gizi dari telur sebelum kafein mulai bekerja. Jika ingin tetap menikmati minuman hangat di pagi hari bersama telur, Bapak Ibu bisa mengganti kopi dengan teh herbal seperti jahe kayu manis atau chamomile. Minuman-minuman ini lebih ramah bagi lambung, tidak mengganggu penyerapan gizi, dan bahkan memberikan manfaat tambahan untuk sirkulasi darah serta relaksasi. Mulai sekarang, cobalah perhatikan kembali jarak waktu antara sarapan telur dan secangkir kopi. Perubahan sederhana ini dapat membantu Bapak Ibu mendapatkan manfaat maksimal dari telur, menjaga kesehatan tulang, dan tetap menikmati kopi tanpa rasa bersalah. Namun kopi bukan satu-satunya minuman yang sering jadi teman sarapan telur. Minuman berikut ini bahkan lebih umum dan dampaknya terhadap penyerapan gizi telur dapat sama seriusnya. Di banyak rumah di Indonesia, terutama di pagi hari, pemandangan yang umum adalah sepiring nasi atau roti telur rebus atau telur dadar dan segelas teh hangat. Kebiasaan ini sudah turun-temurun terasa menenangkan dan dianggap sebagai awal hari yang sehat. Namun minum teh bersamaan dengan makan telur ternyata bisa mengurangi manfaat gizi yang seharusnya kita dapatkan, terutama bagi lansia. Teh, baik teh hitam maupun teh hijau, mengandung senyawa bernama tanin. Tanin memiliki sifat mengikat mineral penting seperti zat besi, zinc, dan vitamin B12 yang ada di dalam telur. Ketika mineral ini terikat oleh tanin, tubuh tidak dapat menyerapnya secara optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minum teh saat makan bisa mengurangi penyerapan zat besi hingga 50%. Bagi lansia, kebutuhan zat besinya lebih tinggi untuk menjaga energi dan daya tahan tubuh, sehingga ini menjadi masalah yang tidak boleh dianggap remeh. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, pusing, dan menurunkan kemampuan fokus. Gejala ini sering disalahartikan sebagai tanda penuaan biasa, padahal penyebabnya bisa berasal dari kebiasaan makan atau minum yang tidak tepat. Saya pernah mendampingi Ibu Yuliani, 65 tahun dari Pekalongan, yang setiap pagi selalu minum teh melati hangat sambil menikmati telur dadar. Beliau mengeluh sering pusing dan merasa tubuh lemas meski makannya cukup. Setelah kami ubah kebiasaannya, teh diminum 2 jam setelah sarapan dan pagi diganti dengan air putih atau air jeruk hangat. Keluhan pusing berkurang drastis dan energinya kembali stabil. Teh tetap bermanfaat, misalnya kandungan antioksidannya membantu melawan radikal bebas. Hanya saja waktunya perlu disesuaikan agar tidak mengganggu penyerapan gizi. Hanya saja waktu minumnya perlu diperhatikan. Minumlah teh setidaknya 1 hingga 2 jam setelah makan telur agar penyerapan zat besi dan mineral lainnya tidak terganggu. Sebagai alternatif minuman pagi bersama telur, Bapak Ibu bisa memilih air putih hangat, air jeruk segar, atau teh herbal seperti jahe serai atau chamomile. Minuman-minuman ini tidak mengandung tanin, lebih ramah bagi pencernaan, dan bahkan bisa membantu meningkatkan penyerapan nutrisi dari telur. Dengan mengatur jarak waktu antara sarapan telur dan minum teh, Bapak Ibu dapat tetap menikmati kebiasaan minum teh tanpa mengorbankan manfaat gizi dari telur. Perubahan sederhana ini dapat menjadi langkah penting untuk menjaga energi, fokus, dan kesehatan di usia lanjut. Kita sudah sampai pada makanan terakhir sekaligus yang paling berbahaya jika dikombinasikan dengan telur. Yang satu ini dianggap sehat, bergizi tinggi, tapi justru bisa menghilangkan lebih dari setengah manfaat telur. Dan inilah kombinasi paling berbahaya yang sering dianggap sehat. Banyak pasien saya kaget ketika tahu efeknya. Banyak orang percaya bahwa telur dan susu adalah pasangan sarapan yang sempurna. Rasanya lezat, mengenyangkan, dan terlihat seperti kombinasi kaya gizi.
Namun di balik kesan sehat itu ada fakta yang jarang diketahui. Mengonsumsi telur bersamaan dengan susu atau produk olahan susu dapat mengurangi penyerapan zat besi dari telur secara signifikan, terutama pada lansia. Telur merupakan sumber zat besi hewani yang penting untuk pembentukan hemoglobin, menjaga energi, dan mendukung fungsi otak. Sementara susu keju dan yogurt kaya akan kalsium yang baik untuk tulang. Masalahnya, zat besi dan kalsium menggunakan jalur penyerapan yang sama di usus. Saat keduanya hadir bersamaan, kalsium cenderung menang dalam persaingan ini, sehingga zat besi yang masuk menjadi jauh lebih sedikit terserap. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa kalsium dapat menghambat penyerapan zat besi hingga 60%. Selain itu, susu mengandung protein yang bernama kasein. Kasein dapat membentuk ikatan dengan zat besi, membuatnya menjadi senyawa yang sulit diserap tubuh. Akibatnya, walaupun Bapak Ibu sudah makan telur dengan niat menambah tenaga tubuh, tetap bisa kekurangan zat besi dengan gejala berupa mudah lelah jantung berdebar dan sulit konsentrasi. Saya teringat Pak Ahmad, 68 tahun dari Makassar, yang setiap pagi sarapan telur rebus sambil minum segelas susu hangat. Beberapa bulan terakhir, beliau sering mengeluh cepat lelah dan pusing. Setelah pola makannya diubah, telur tetap dimakan pagi, tetapi susu dipindahkan ke sore hari, kondisinya membaik, tenaga lebih stabil, dan rasa pusing berkurang. Susu tetap penting untuk kesehatan tulang dan otot, tetapi waktunya perlu diatur agar tidak mengganggu penyerapan gizi dari telur. Beri jeda, setidaknya 2 jam, antara makan telur dan minum susu atau mengonsumsi produk olahan susu. Dengan cara ini, tubuh mendapat manfaat maksimal dari kedua sumber gizi tersebut. Jika ingin minuman pagi yang membantu penyerapan zat besi dari telur, pilih yang kaya vitamin C, seperti air jeruk, tomat rebus, atau paprika kukus. Vitamin C dapat meningkatkan penyerapan zat besi hingga 3 kali lipat. Perubahan kecil dalam waktu dan kombinasi makanan dapat membuat perbedaan besar bagi kesehatan lansia. Dengan memisahkan konsumsi telur dan susu, Bapak Ibu tidak hanya menghindari kehilangan gizi berharga, tetapi juga memastikan tubuh mendapatkan kekuatan penuh dari kedua jenis makanan ini. Jangan buru-buru menutup video, karena setelah ini saya akan bagikan bagian bonus pasangan terbaik untuk susu yang justru akan membuat tubuh Bapak Ibu lebih kuat. Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas bahwa telur sebaiknya tidak diminum bersamaan dengan susu agar penyerapan gizinya tidak saling mengganggu. Tapi bukan berarti susu tidak bisa dipadukan dengan makanan lain. Justru jika dipilih pasangan yang tepat, manfaat susu untuk tulang, otot, dan daya tahan tubuh bisa meningkat berkali lipat. Susu mengandung kalsium, protein, dan vitamin D yang sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, mencegah osteoporosis, dan membantu otot bekerja optimal. Untuk memaksimalkan penyerapan kalsium dari susu, pilih bahan yang tidak menghambat penyerapannya dan justru memberi manfaat tambahan. Salah satu pilihan terbaik adalah buah beri, seperti stroberi atau blueberry. Kandungan vitamin C dan antioksidan di dalamnya membantu penyerapan kalsium lebih baik sekaligus melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Pisang matang juga sangat cocok karena mengandung kalium untuk menstabilkan tekanan darah dan serat larut yang baik untuk pencernaan. Kurma adalah pilihan lain yang baik, terutama bagi lansia yang membutuhkan energi cepat namun stabil. Kurma mengandung zat besi, magnesium, dan gula alami yang mudah dicerna. Jika direndam sebentar dalam susu hangat, kurma menjadi lebih lembut dan ramah bagi pencernaan. Oat yang dimasak lembut juga bisa menjadi pendamping susu. Serat larutnya membantu menurunkan kolesterol dan menjaga gula darah tetap stabil tanpa mengganggu penyerapan vitamin dan mineral. Tambahan seperti kayu manis dapat memberikan aroma hangat, membantu mengontrol kadar gula darah, dan memberi rasa manis alami tanpa perlu gula pasir. Saya pernah mendampingi Ibu Sari, 66 tahun, dari Bogor, yang mengganti sarapan telur dan susu menjadi susu hangat dengan pisang dan sedikit kayu manis. Setelah beberapa minggu, beliau merasa tubuh lebih ringan, nyeri sendi berkurang, dan tidur malamnya lebih nyenyak. Bapak Ibu, kalau harus memilih, apakah akan memadukan susu dengan buah beri, pisang, kurma, atau oat lembut? Cobalah salah satunya besok pagi dan rasakan sendiri bedanya pada tubuh. Bapak Ibu, dari pembahasan hari ini, kita sudah melihat bahwa tidak semua makanan dapat dikombinasikan dengan telur tanpa risiko. 5 hal yang perlu diwaspadai adalah terlalu banyak serat, kasar gula dan makanan manis, olahan kopi, teh, serta susu dan produk olahan susu.
Masing-masing punya cara tersendiri dalam menghambat penyerapan gizi dari telur yang jika dibiarkan dapat membuat tubuh cepat lelah pusing, bahkan meningkatkan risiko gangguan jantung dan tulang di usia lanjut. Kabar baiknya semua ini dapat diatasi hanya dengan mengatur waktu dan pasangan makan yang tepat, dengan memisahkan konsumsi telur dari minuman atau makanan penghambat gizi serta memadukannya dengan bahan yang mendukung seperti sayur matang atau minuman kaya vitamin C. Manfaat telur dapat diserap secara maksimal. Hasilnya energi lebih stabil, otot terjaga, dan daya tahan tubuh tetap kuat. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mulai menerapkan perubahan kecil ini mulai besok pagi. Perhatikan kombinasi di piring sarapan dan rasakan perbedaannya pada tubuh setelah 1 minggu. Bayangkan besok pagi Bapak Ibu sarapan dengan cara yang tepat. Tubuh terasa ringan, energi stabil, dan hari bisa dijalani tanpa rasa lelah. Kalau Bapak Ibu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol suka berlangganan saluran ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan kesehatan penting berikutnya. Bagikan juga video ini kepada keluarga, tetangga, atau teman arisan, supaya semakin banyak orang yang dapat menjaga kesehatan dengan cara sederhana namun efektif. Sekarang tuliskan di kolom komentar dari 5 makanan tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi bersama telur. Saya ingin membaca pengalaman Bapak Ibu dan membahasnya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan kesehatan berikutnya.